Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu majmu'ah min sittah tatakawan min khamsah ashkhas wahiyya Lesti Alawiyah, Sifa Nur Syamsiyah, Muhammad Hafid, Fawaz Maulana, Andrian Syah, Muhammad Zidan. Huna sanunakish ilmil badi'. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu badi. Pengertian ilmu badi. Ilmu badi secara bahasa, badi diartikan menciptakan sesuatu yang baru, modern, dan asing. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul adzim. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Adapun badi dalam istilah ilmu balaghah. Ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat, baik dari segi lafaz maupun makna. Dalam ilmu badi ada dua tema bahasan. Yang pertama yaitu muhassinat lafziyah dan yang kedua yaitu muhassinat ma'nawiyah. Muhassinat lafziyah adalah cara untuk memperindah kata dari segi pelafalan atau bunyinya. Muhassinat lafziyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jinas. Jinas adalah penggunaan dua kata yang sama atau mirip ungkapannya, namun artinya berbeda. Jinas ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu jinas tam. Jinas tam adalah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal, yaitu jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Contohnya seperti dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna bima labithu ghaira sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, dan pada hari itu ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Kata sa'ah yang pertama, yauma taqumus sa'ah, artinya hari kiamat. Tapi kata sa'ah yang kedua yaitu zaman atau waktu. Yang kedua yaitu jinas ghair tam. Jinas ghair tam adalah dua kata yang mirip pengucapannya tapi tidak sama pada salah satu 4 hal, yaitu jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Contohnya dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Kata tafrahun dan tamrahun yang membedakan hanya satu jenis huruf saja. Yang pertama memakai huruf fa, jadi tafrahun, dan yang kedua memakai huruf mim, jadi tamrahun. Yang kedua adalah iktibas. Iktibas adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis, lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari Al-Quran dan hadis. Contoh, La tagurrannaka minaz zulumati kasratul juyubsi wal ansari innama nuakhiruhum liyaumin tashgosu fihil absoru. Yang artinya, jangan engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pelindung. Sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata terbelalak. Dan yang ketiga, saja. As-saja
adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Yang dimaksud fasilah bisa bait, ayat, kalimat, atau penggalan kalimat. Contohnya, iza massahus syarru jarru'an wa iza massahul ghairu manu'an, yang artinya apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 20-21. Yang kedua, muhsinat manawi adalah cara mengindahkan makna dalam suatu ungkapan. At-tauriyah adalah cara mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Di antaranya, yang pertama, makna yang dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Yang kedua, makna jauh dan samar, dan inilah yang dimaksud mutakalim. Contoh, pada kisah Nabi Ibrahim ketika beliau sedang dalam perjalanan bersama Siti Hajar. Ketika di tengah perjalanan, keduanya ditangkap oleh penguasa yang kejam dan bengis. Untuk menyelamatkan istrinya dari kebengisan sang penguasa, Nabi Ibrahim menggunakan kata uslub at-tauriyah. Ketika diinterogasi oleh sang penguasa, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, hadihi ukhti, yang artinya dia adalah saudariku. Kata ukhti dalam konteks kalimat ini mempunyai dua makna. Dapat dimaknai nasab atau saudara karena seagama. B. Tibak. Tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya, watah sabuhum aikodon wahum rukudun, yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. C. Mukabalah. Mukabalah adalah mengungkapkan dua lafaz atau lebih, lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim lawan kata dari dua lafaz pertama dan disebutkan secara beriringan. Contohnya seperti falyasharu katsiron walyanamu qalilan, yang artinya hendaklah mereka sering terbangun malam hari dan sedikit tidur. Kata yasharu dan katsiron berantonim dengan kata yanamu dan qalilan. D. Husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang dikenal umum, dan ia menentangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dia capainya. Contoh, kana ihtiraqud dari huzna ala ghiyabi ahliha, yang artinya terbakarnya rumah itu karena ia sedih ditinggalkan oleh pemiliknya. E. Uslub al-hakim. Uslub al-hakim adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar dari topik persoalan. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Lidzalika yumkinu istantajun anna ilmul badi' wa tanqasimu ila majmu'atain. Al-awwal muhsinat lafziyah. Muhsinat lafziyah muqassamatan ila salasah wa hiya jinas
iktibas saja. Asani muhsinat ma'nawiyah. Muhsinat ma'nawiyah muqasamatan ila khamsah wahiyya tawriyah, tibak, muqabalah, husnul ta'lil, uslubul hakim. Hadza kulli syai'in minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.